Pendahuluan. Tubuh memerlukan zat gizi dalam jumlah yang mencukupi untuk sehat. Kebutuhan normal karbohidrat 50-60%, protein 10-15%, lemak 25-30%. Dari kebutuhan energi total, banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi. Kebutuhan gizi setiap orang berbeda. Kebutuhan gizi setiap golongan umur dapat dilihat pada angka kecukupan gizi yang dianjurkan. A. Gizi. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Jika gizi dapat terpenuhi dengan baik, maka pertumbuhan badan dan perkembangan tubuh dan otak akan baik. Suatu makanan dikatakan bergizi apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Mengandung cukup kalori, protein, lemak, mineral, memiliki perbandingan yang seimbang antara kandungan karbohidrat, protein, dan lemak. Makanan bersifat higienis, tidak mengandung racun. Macam-macam zat gizi yang diperlukan tubuh. Yang pertama, karbohidrat atau hidrat arang. Karbohidrat menyediakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh tubuh. Makanan yang banyak mengandung karbohidrat diantaranya nasi, jagung, kentang, gandum, singkong, serta gula. Susunan karbohidrat terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4 kalori. Kegunaan karbohidrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi rasa kenyang. Kedua, mengatur suhu tubuh agar stabil. Ketiga, persediaan tenaga atau untuk kesehatan. Dan yang keempat, bahan dasar pembentukan lemak dan protein. Kedua, protein disebut juga putih telur dan berfungsi sebagai zat pembangun. Protein ada 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Sumber protein hewani diantaranya daging, ikan, telur, susu, dan sebagainya. Sumber protein nabati diantaranya kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan sebagainya. Kebutuhan protein setiap orang berbeda-beda. Orang dewasa dan remaja memerlukan protein sebesar 1 gram setiap hari. Untuk setiap kilogram berat badan, anak usia 6-12 tahun memerlukan protein 2 gram per kilogram berat badan, sedangkan memerlukan protein sebesar 3 gram per kilogram berat badan. Kegunaan protein adalah sebagai berikut: membantu pertumbuhan badan, menambahkan kecerdasan, mengganti sel-sel yang rusak, membuat enzim. Ketiga, lemak atau lipida. Lemak atau cadangan makanan berfungsi sebagai sumber tenaga sumber lemak. Di antaranya minyak kelapa, margarin, mentega, lemak sapi, minyak ikan, susu, keju, dan lain-lain. 1 gram lemak akan menghasilkan 9 kalori. Kegunaan lemak antara lain sebagai berikut: sumber energi atau pemberi tenaga. Kedua, setelah karbohidrat, pelarut vitamin A, D, E, K, pelindung alat-alat tubuh yang halus seperti otak, ginjal, jantung, dan paru-paru. Pemberi rasa makanan yang gurih dan harum, membantu pertumbuhan badan. 4. Vitamin. Vitamin merupakan salah satu komponen gizi. Vitamin diperlukan untuk proses metabolisme tubuh. Namun vitamin tidak berfungsi untuk menghasilkan energi. Walaupun tubuh memerlukan vitamin dalam jumlah sedikit, namun kebutuhan ini tidak dapat diabaikan, karena kekurangan vitamin menyebabkan terjadinya gangguan pada metabolisme tubuh, karena fungsi vitamin tidak dapat diganti oleh senyawa lain. Vitamin dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam air atau vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Kegunaan vitamin antara lain sebagai berikut: pertumbuhan badan, perkembangan dan pemeliharaan kesehatan, membantu mengatur berbagai proses kegiatan dalam tubuh. Dan yang kelima,
Mineral. Mineral diperlukan manusia dalam jumlah sedikit, tetapi zat-zat ini sangat penting bagi tubuh manusia sebagai zat pembangun dan pengatur, dan macam-macam mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia ialah garam, kalsium, garam besi, garam dapur, garam iodium, garam kalium, garam belerang. Sekian dan terima kasih. Ayo teman-teman, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado untuk mencapai cita-cita kita bersama.